Nah, kembali ke beberapa bulan sebelumnya, wanita bernama Yonsung yang nongkrong depan rumahnya sangat terkejut melihat bocah SMP tertabrak, tapi pelakunya malah kabur, sehingga ia pun buru-buru mencatat nomor platnya. Setelahnya, ia ingin mengambil ponselnya untuk memanggil ambulans, tapi lupa di mana nyimpannya, dan saat keluar, kakinya malah kena pecahan kaca, membuatnya lupa kejadian tadi, karena ternyata dia mengidap Alzheimer. Sejam kemudian, suaminya bernama Chun Yong datang, ingin segera membawanya masuk. Namun suara ambulans mengingatkan Yonsung tentang kecelakaan tadi. Tapi terlambat, anak itu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Nah, meskipun mengidap Alzheimer, saat mengingatnya, Yonsung pasti buru-buru ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Dan berkat usahanya, pelaku tabrak larinya pun tertangkap. Tapi masalahnya, Sokon yang membela terdakwa menganggap kalau laporan Yonsung itu tidak sah. Buktinya, Yonsung gak bisa mengingat namanya, padahal ia sudah berkali-kali menyebutkannya. Jadi, bagaimana bisa Yonsung mengingat plat mobil terdakwa saat kejadian? Ya, karena pembelaan itu, kasus pun ditutup tanpa adanya tersangka. Kembali ke sekarang, Nayeon mengeluarkan aturan baru terkait tunjangan, di mana yang dapat tunjangan hanyalah mereka yang ada andil dalam menyelesaikan kasus, membuat orang-orang yang selama ini makan gaji buta mulai protes. Namun Nayeon berkata, kalau nggak suka dengan kebijakannya, maka mereka boleh mengganti posisinya. Jelas saja mereka nggak ada yang mau, karena tahu kalau posisi pimpinan adalah posisi yang membahayakan sekarang. Alhasil, komplotan Musang pun mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Sokon dan Nayeon dari kantor tersebut. Di mana malamnya mereka membuntuti si Sokon, berhasil melihat Sokon membawa seorang gadis masuk ke dalam rumah. Ya, Yejin adalah pengacara tahun kedua, anak buah si Doyun, dan kejadian itu membuat mereka yakin kalau Sokon melakukan pelecehan kerja. Singkatnya, Sokon yang baru pulang dari dinas luar negeri nggak sengaja melihat Chun Yong ditangkap polisi, membuatnya teringat bagaimana saat itu ia mengecewakan mereka. Dan sekarang ia yang merasa sangat bersalah mencoba membantunya, namun jadi sebulan lalu, Yonsung yang gak tahan dengan Alzheimer-nya memutuskan untuk melakukan euthanasia, yaitu tindakan sengaja mengakhiri hidup seseorang untuk menghilangkan penderitaan yang tidak dapat disembuhkan. Awalnya Chun Yong menolak, namun Yonsung memohon dengan sangat karena ia gak mau hidupnya menyusahkan pria yang dicintainya. Alhasil berangkatlah mereka ke Swiss, salah satu negara yang melegalkan cara mengakhiri hidup itu. Namun adik Yonsung malah melaporkan Chun Yong yang membantu proses tersebut. Makanya setibanya di Korea, Chun Yong langsung ditangkap. Nah, karena rasa bersalahnya, Sokon pun menemui Chun Yong di penjara, menjelaskan kalau pembelaannya dalam kasus saat itu ada andil dalam keputusan bunuh diri Yonsung. Jadi ia harus membantu Chun Yong untuk meluruskan masalah tersebut, membuat Chun Yong terdiam sejenak dan akhirnya setuju. Dengan begitu, mereka pun mulai menyelidiki detailnya kalau harta yang ditinggalkan Yonsung sebesar 1,7 miliar. Dan karena nggak punya anak, maka Chun Yong lah yang akan menerima semuanya. Tapi jika Chun Yong terbukti bersalah atas kematian istrinya, maka yang menerima warisan itu adalah adik istrinya yang melapor tersebut. Dan masalahnya adalah, singkatnya, sidang pun dimulai, di mana jaksa penuntut umum mengeluarkan bukti perselingkuhan yang dimaksud, menuduh kalau Chun Yong mempercepat proses euthanasia istrinya demi mengambil semua harta lalu menikahi selingkuhannya itu. Alhasil, Sokon pun maju menjelaskan detail kronologi sesuai kesaksian Chun Yong yang bercerita kalau ia memang selingkuh, bahkan ingin menceraikan istrinya. Tapi hari saat ia memberikan surat cerai, istrinya menunjukkan diagnosis Alzheimer-nya dan menyetujui perceraian itu. Bukannya senang, Chun Yong justru merasa sangat bersalah, memutuskan untuk tidak cerai karena ia ingin mendampingi istrinya berobat. Nah, malam-malam pun ia lewati dengan tangisan, di mana ia nggak pernah lagi menemui selingkuhannya, bahkan meminta maaf kepada istrinya. Jujur kalau ia selingkuh karena merasa kesepian, akibat istrinya terkadang lupa dengan rencana yang telah mereka atur, bahkan sering membentaknya. Namun sekarang, ia jadi ngerti kalau penyebab dari semua itu adalah Alzheimer.
Nah, hari-hari pun mereka lewati dengan bahagia meskipun tidak sempurna karena ingatan istrinya selalu kembali ke saat mereka pertama menikah dulu. Tapi karena itulah Chunyong sadar akan makna cinta sebenarnya, kalau cinta tuh seperti pelangi yang bersinar melalui berbagai macam emosi. 빨강은 열정, 주황은 따스함, 노랑은 기쁨. Ya, ibarat pelangi, setiap manusia memulai hubungan cintanya dengan warna merah yang berarti hasrat. Dan seiring waktu berjalan, cinta pun berubah menjadi warna-warna berbeda, sama seperti Chunyong dan istrinya yang beralih ke warna lain. Tapi bodohnya, Chunyong menyalahartikannya sebagai kebosanan. Untungnya, ia sadar akan makna cinta itu sebelum mereka berpisah untuk selamanya. Dan ia terpaksa membantu proses euthanasia karena menghormati perasaan cinta mereka. Masalahnya, euthanasia dianggap ilegal di negara timur seperti Korsel, meskipun Chunyong dan istrinya melakukan itu di negara yang melegalkannya. Tapi karena kisah indah tadi, hakim pun memutuskan untuk mengurangi hukuman menjadi 1 tahun penjara. Dan Chunyong gak masalah soal itu, karena ia memang siap untuk dihukum. Nah, kisah tersebut mengingatkan Sokon dengan kisah cintanya, di mana setelah bertengkar akibat Yona menggugurkan bayinya, ia malah memergokinya, dipeluk oleh si Wonjun. Bukannya marah, Sokon justru menghindar, sehingga ya, Yona merasa kalau Sokon gak membuat hatinya berdebar lagi seperti dulu. Berbeda ketika ia bersama Wonjun. Lagian mereka mulai gak sejalan setelah pertengkaran sebelumnya. Dan sekarang Sokon baru tersadar kalau perasaan mereka saat itu tetaplah perasaan cinta yang telah berganti warna. Karena itu, ia pun mengajak mantannya bertemu untuk menjelaskan perasaan itu. Namun, ya, Yona juga baru nyadar akhir-akhir ini ketika ia bersama Wonjun. Makanya ia setuju untuk mengandung. Minta maaf karena ia baru dewasanya sekarang. Alhasil, Sokon pun meminta Yona untuk tidak membuatkannya sabun lagi, bahkan memintanya untuk tidak bertemu lagi, termasuk si Panjul. Ya, meskipun pedih, tapi Sokon tetap harus melanjutkan hidup. Setidaknya, ia kini dapat move on dari masa lalu yang mengikatnya selama ini. Sementara Udin, lain juga masalahnya, di mana ia mengajak Wati minum bersama, sambil mengenang kebersamaan mereka saat pertama bertemu, di mana sebagai pengacara muda, mereka selalu jalan bersama, layaknya sepasang kekasih. Namun tiba-tiba si Sokon nelpon, sehingga mereka pun buru-buru menemuinya. Toh ini pertama kalinya si Sokon minta ditemani minum. Dan karena itu, Wati pun cerita kepada Udin betapa berjasanya Sokon dalam karirnya. Jadi ayah Wati meninggal sejak ia kecil, sehingga ibunya kerja banting tulang untuk menguliahkannya di SNU. Tapi saat kuliah, ia malah dihamili pria Mokondo, membuat hidupnya hancur berantakan. Beruntung setelah bercerai, ia bertemu Sokon yang menjadi penyelamatnya. Ya, karena kata-kata itulah Wati bangkit dari selokan hingga menjadi pengacara hebat seperti sekarang. Di lain sisi, Yomin yang menyelesaikan kerjaan lemburnya malah iseng meniru Sokon yang sok tegas tapi baik hati itu. Padahal alhasil, daripada malu, Yomin mengajaknya minum teh berdua, sehingga Sokon pun mulai cerita tentang kepedihan kisah cintanya. Dan Yomin yang ngerti kalau yang dirasakan Sokon sekarang adalah kekosongan, mencoba memberi masukan bahwa satu-satunya hal yang gak bisa tergantikan di dunia ini adalah diri sendiri. Berbeda dengan masa lalu, bahkan kekosongan itu pun akan menghilang seiring waktu yang mengikis jejaknya sendiri. Ya, hubungan mereka kian mendekat. Begitupun si Udin yang lagi-lagi menjadikan mabuknya alasan untuk ke rumah si Wati. Namun kali ini Wati membiarkannya tidur di luar. Paginya Wati yang bangun sangat terkejut melihat mendiang ibunya masak di sana. Membuatnya bahagia, segera memeluknya dengan sangat erat. Namun ya, itu adalah sebuah mimpi yang membuatnya langsung nangis histeris. Mendengar itu, Udin pun segera menenangkannya, bahkan tidur di sampingnya. Besoknya, mereka yang menangani kasus baru kebingungan mengapa berkas rahasia lawan ada di berkas mereka.
Alhasil mereka pun melapor ke Sokon, karena jika diam itu sama saja melanggar kode etik pengacara. Tapi bukannya menindaklanjuti, Sokon justru meminta mereka membiarkannya, membuat Udin Wati ngerti. Berbeda dengan Hyomin yang masih bingung. Tengah malamnya, Dongso pemakan gaji buta ini diam-diam ke ruangan si Sokon untuk mengambil berkas rahasia lawan itu. 수고했어. 내년에 파트너 심사지. Ya, semua itu ulah komplotan Musang untuk menjebak si Sokon. Karena faktanya, anak buah Doyon bernama Hyejin yang datang ke rumah Sokon malam itu sudah pindah kantor dan sekarang jadi pengacara lawan. Di saat yang sama, mantan suami dan mertua Wati tiba-tiba muncul marah-marah menuduh Wati sebagai dalam perceraian kedua anaknya. Jadi tujuannya mereka datang adalah meminta ganti rugi untuk biaya hidup selama Wati tinggal bersama mereka. Lah, malah sok berjasa dong. Kan Wati cuma tersenyum sambil meledek kalau ia nggak ada urusan dengan keluarga mata duitan seperti mereka. Gak hanya itu, Wati bahkan menampar si Mokondo sekaligus mengingatkan kalau ia nggak mau melihat bulu hidung mereka lagi, di mana Satpam pun muncul menyeret mereka keluar. Kejadian itu tentu membuat Udin semakin kagum, mengajak Wati keluar makan, tapi Wati menolak, menjelaskan mengapa Udin selalu membuang waktu untuknya. Ya, sebenarnya Wati juga ada rasa kepada Udin, di mana malam itu ia tersadar kalau Udin membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang. Tapi mengingat status dan traumanya, ia pun memilih untuk menghindar. Masalahnya sekarang, si Musang mengadakan rapat darurat untuk melaporkan pelanggaran si Sokon yang menggoda pengacara lawan demi mendapat berkas rahasia dalam memenangkan kasus.